Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A3 dengan anggota Niki Iswari, Mariani, Dwi Wila Anggraini, Desi Melinda, Maisa Kristi, Putri, Desi Savitri, dan Bella Septiani akan menampilkan video mengenai laporan praktikum yang telah kami lakukan. Protein sebagai salah satu zat gizi makro memiliki fungsi di dalam tubuh untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. DNA memiliki keterkaitan dengan protein. DNA yang mengandung informasi genetik ditranslasikan atau disampaikan informasi tersebut dalam bentuk protein, sehingga bentuk protein menyesuaikan informasi genetik dari DNA. Contoh dari makanan yang mengandung protein adalah telur. Protein adalah rantai panjang yang tersusun dari gabungan asam-asam amino melalui ikatan peptida. Gabungan dari dua molekul asam amino disebut dipeptida, dan seterusnya sehingga gabungan dari banyak asam-asam amino disebut polipeptida. Faktor yang mempengaruhi daya ikat protein adalah konsentrasi protein, pH, temperatur, dan lain-lain. Fungsi protein ialah sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, serta membentuk enzim dan hormon. Asam amino adalah komponen utama molekul penyusun protein. Asam amino seringkali disebut dan dikenal sebagai zat pembangun yang merupakan hasil akhir dari metabolisme protein. Di alam terdapat sekitar 300 jenis asam amino, namun hanya 20 asam amino saja yang secara alami bahan pembangun protein. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini ialah mampu melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana, serta mengetahui pengaruh fisik terhadap protein, misalnya pengaruh pH. Berikut adalah langkah kerja yang kami lakukan.
Berikut adalah pembahasan yang telah kami susun. Uji Milon. Uji Milon bertujuan untuk mendeteksi adanya asam amino tirosin dalam senyawa protein. Merkuro atau merkuri nitrat yang terdapat dalam pereaksi Milon apabila ditambahkan pada larutan protein yang mengandung tirosin akan menghasilkan endapan putih. Jika dipanaskan akan terbentuk warna merah. Hal ini terjadi karena merkuri yang bereaksi dengan gugus fenol pada tirosin akan membentuk senyawa yang berwarna. Oleh karena itu, pada dasarnya reaksi ini digunakan untuk mendeteksi senyawa fenol. Uji Milon bertujuan untuk mendeteksi dalam suatu larutan senyawa. Uji Milon merupakan salah satu uji kualitatif protein yang khusus mendeteksi ada tidaknya senyawa tirosin dalam suatu bahan. Walaupun suatu bahan mengandung protein, tetapi dalam rantai polipeptidanya tidak memiliki asam amino tirosin, maka tidak akan positif jika dites dengan uji Milon. Pengendapan dengan logam bertujuan untuk mengetahui adanya pengendapan protein dengan penambahan logam berat. Prinsip dari uji pengendapan logam adalah protein akan menggumpal ketika mencapai titik isoelektrik. Titik isoelektrik merupakan titik di mana saat pH asam amino berada pada bentuk amfoter atau sweeter ion, dan pada saat titik isoelektrik ini kelarutan protein menurun dan mencapai angka terendah, protein akan mengendap dan menggumpal. Pada saat titik isoelektrik ini, jumlah kation dan anion yang terbentuk sama banyaknya. Pb asetat, logam Ag, Hg, dan Pb merupakan logam transisi, dan posisi logam Ag dan Hg lebih reaktif daripada Pb pada sistem periodik unsur. Albumin yang ditambahkan Pb asetat tidak menimbulkan endapan putih, hanya mengkeruhkan warna larutan. Endapan putih terbentuk pada albumin yang ditambahkan HgCl2 dan AgNO3. Endapan lebih banyak terbentuk pada penambahan AgNO3 dibandingkan penambahan HgCl2. Reaksi antara logam dengan protein dapat menyebabkan terputusnya rantai samping pada protein yang menyebabkan protein menjadi tidak aktif. Selain itu, logam tersebut dapat memutuskan ikatan disulfida dan ikatan pada jembatan garam. Protein yang terdenaturasi terlihat dari endapan putih yang terbentuk. Logam Ag bermuatan satu yang nilainya lebih kecil dari Hg, sehingga lebih reaktif, dan ikatan antara gugus min ClOH dan NH dengan ion logam yang terbentuk sangat kuat untuk memutuskan ikatan disulfida dan ikatan pada pengendapan albumin. Akibat penambahan logam berat dari yang terbesar adalah AgNO3, HgCl2, dan Pb asetat. Hal ini sesuai dengan literatur yang dimana menyebutkan bahwa pengendapan albumin akibat penambahan logam berat dari yang terbesar adalah AgNO3, HgCl2, dan Pb asetat. Hal ini disebabkan karena logam Ag dan Hg lebih reaktif daripada Pb, karena kedua logam tersebut merupakan logam transisi pada sistem periodik unsur. Karena itu, Hg dan Ag lebih banyak mendenaturasi albumin sehingga endapan yang terbentuk lebih banyak jembatan garam. Pengaruh pH terhadap protein. Protein merupakan senyawa amfoter yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Hal ini disebabkan karena molekulnya mempunyai muatan positif dan negatif. Nilai pH pada saat asam amino tidak memiliki muatan disebut isoelektrik. Pada saat titik isoelektrik dicapai, jumlah muatan positif dan negatifnya adalah sama. Bila pH di atas titik isoelektrik, protein akan bermuatan negatif. Sebaliknya, bila pH berada di bawah titik isoelektrik, protein akan bermuatan positif. pH dapat mempengaruhi perubahan konformasi protein. Telah diketahui bahwa protein cenderung tergregasi pada pH pada saat isoelektrik. Oleh karena itu, emulsi yang distabilisasi oleh protein, pH-nya harus jauh dari titik isoelektrik. Perubahan pH emulsi dapat mempengaruhi muatan protein. Apabila pH emulsi di titik isoelektrik protein, maka protein akan bermuatan negatif, begitu pula sebaliknya. Protein akan menggumpal pada pH asam, yaitu pada pH sekitar 4,5. Tetapi pH yang digunakan jangan terlalu asam,
karena dapat menimbulkan aroma yang berbau asam. Sehingga pada uji pengaruh pH terhadap protein, dapat disimpulkan bahwa protein dapat menggumpal pada pH asam maupun basa karena protein merupakan senyawa amfoter yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Uji Biuret. Uji Biuret adalah uji identifikasi protein secara umum untuk mengetahui adanya ikatan peptida di dalam sampel. Dalam larutan basa, ikatan peptida dan reagen Biuret memberikan warna ungu atau violet dengan CuSO4. Tujuannya adalah untuk membuat larutan menjadi berwarna akibat terbentuknya senyawa kompleks antara Cu2+ pada reagen Biuret dengan gugus amino pada protein. Reaksi Biuret bergantung pada pembentukan suatu kompleks antara ion Cu2+ dan 4 atom N-peptida pada protein dalam suasana basah. Terbentuknya larutan yang berwarna ini memungkinkan dilakukannya penentuan kadar protein pada albumin dari telur. Reaksi positif untuk metode Biuret akan ditandai dengan terbentuknya senyawa kompleks berwarna ungu. Fungsi dari penambahan larutan NaOH dari uji Biuret adalah agar suspensi protein menjadi bersuasana alkalis, sedangkan penambahan larutan CuSO4 berfungsi untuk menghasilkan Biuret yang berwarna ungu. Zat uji albumin memiliki rumus bangun yang lebih kompleks dan mengikat 2 atau lebih asam amino esensial, sehingga terbentuk ikatan peptida. Sehingga banyak ikatan peptida yang dimiliki, maka warna ungu akan tampak semakin nyata jika ikatan tersebut semakin banyak. Ikatan peptida hanya terbentuk apabila ada 2 atau lebih asam amino esensial yang bereaksi. Larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH encer, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Uji ini untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. Uji ini memberikan reaksi positif, yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet. Berikutnya adalah uji sanctoproteat. Uji tersebut adalah uji identifikasi protein yang memiliki asam amino dengan struktur aromatik atau cincin benzena. Pereaksi ini adalah asam nitrat pekat. Jika ditambahkan protein ke dalamnya, akan terbentuk endapan putih dan berubah menjadi warna kuning atau jingga jika dilakukan pemanasan. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum kali ini adalah pH dapat mempengaruhi perubahan konformasi protein, dan protein sendiri merupakan senyawa amfoter yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Hal ini disebabkan karena molekulnya mempunyai muatan positif dan negatif. Nilai pH pada saat asam amino tidak memiliki muatan disebut titik isoelektrik. Pada saat titik isoelektrik dicapai, jumlah muatan positif dan negatifnya adalah sama. Bila pH di atas titik isoelektrik, protein akan bermuatan negatif. Sebaliknya, bila pH berada di bawah titik isoelektrik, protein akan bermuatan positif. Uji Biuret adalah uji identifikasi protein secara umum untuk mengetahui adanya ikatan peptida di dalam sampel. Sedangkan uji sanctoproteat adalah uji identifikasi protein yang memiliki asam amino dengan struktur aromatik atau cincin benzena. Uji Milon umumnya digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin pada suatu zat. Pengendapan dengan logam tujuannya untuk mengetahui adanya pengendapan protein dengan penambahan logam berat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun laporan praktikum kali ini. Sekian video kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih.